Yang keempat, tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan Angiospermae. Dan yang terakhir adalah tumbuhan berbiji terbuka atau disebut dengan Diomenspermae. Kita bahas yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki bakal biji berada dalam bakal buah. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Yang pertama adalah vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Berikut ada berbagai macam perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, rizoma. Rizoma adalah modifikasi dan batang tumbuhan yang tubuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Rizoma berfungsi sebagai tempat menyimpan metabolisme. Contohnya jahe dan kunyit. dua, umbi lapis. Umbi lapis adalah jenis umbi yang terbentuk dari pangkal daun yang tersusun rapat dalam format rosette. Fungsinya sebagai sumber kalori dan sumber energi bagi tubuh, meningkatkan jumlah sel darah merah dan melancarkan peredaran darah. Contohnya Bunga bakung dan bawang merah. yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang seperti geradi atau rizoma. Fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya Kentang dan ubi jalar. yang keempat, umbi akar. Umbi akar adalah tanaman lebih yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang terletak di dalam tanah. Contohnya Tel dan singkong. 5, tunas. Tunas adalah tempat pertumbuhan baru bagi tumbuhan dan dapat menjadi sumber regenerasi dan perluas tumbuhan itu sendiri. Fungsi tunas adalah jadi bagian dari proses perkembangbiakan tanaman, yang mana pada bagian tersebut biasanya sudah ada bakal daun, akar, dan bunga yang siap juga untuk berkembang ke arah tanaman dewasa. Contohnya Sen, pisang, dan bambu. yang keenam, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul dan tumbuh pada daun. Fungsi tunas adventif yaitu membentuk akar untuk mengambil nutrisi selama pertumbuhan. Contohnya Cocor bebek dan wijaya kusuma. yang 7, stolon. Stolon adalah perpanjangan tunas tumbuhan yang tumbuh horizontal sejajar dengan permukaan tanah. Fungsi stolon yaitu memperbanyak vegetatif tanaman. Contoh Stroberi dan rumput teki. Yang kedua, vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Ada berbagai macam vegetatif buatan. 1. Stek daun. Stek daun adalah daun yang dipotong dari tanaman hidup dan ditanam di media tanah. Fungsi stek daun yaitu menumbuhkan individu baru dengan menanam daun. Contohnya Cocor bebek, lidah buaya, dan lidah mertua. kedua, menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sama. Fungsinya yaitu menggabunggan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contohnya Jambu dan jeruk lemon. yang ketiga, populasi. Populasi adalah teknik membiarkan tanaman secara vegetatif dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman. Fungsi dari populasi yaitu menggabungkan sifat baik dari masing-masing tanaman yang dipopulasi sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang baik.
Contohnya kakao, dan alpukat. yang keempat, berunduk. Berunduk adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memandang bagian ranting cabang tumbuhan ke dalam tanah. Fungsi merunduk yaitu menghasilkan akar baru yang akan tumbuh. Contohnya Melati dan apel. 5. Stek batang. Stek batang adalah suatu batang tumbuhan yang dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Fungsinya yaitu membentuk akar adventik di ujung potongan batang dan membentuk tunas dari mata tunas yang masih dorman. Contohnya Singkong dan anggur. 6. Cangkok. Cangkok adalah salah satu cara perbanyakan vegetatif buatan dengan perakaran baru pada bagian yang disukai, yaitu batang, cabang, dan ranting. Fungsi cangkok yaitu memperoleh benih baru yang dapat berbuah dengan cepat, tetapi sifatnya masih sama seperti itu. Contohnya Mangga dan jambu. Kita bahas yang kedua adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan tumbuhan. Mari kita lihat gambar berikut. Pada nomor 1 ini adalah bagian keseluruhan dari kepala putik. Pada nomor yang kedua ini adalah kepala putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Pada nomor 3 ini adalah tangkai putik. Tangkai putik ini berfungsi sebagai menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Pada nomor 4 ini adalah bakal buah. Bakal buah ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan. Pada nomor 5 ini adalah bakal biji. Bakal biji ini berfungsi untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Pada nomor 6 ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi sebagai pelindung bunga saat kuncup. Pada nomor 7 ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dengan ranting. Pada nomor 8 ini adalah bagian keseluruhan dari benang sari. Pada nomor 9 ini adalah tangkai sari. Tangkai sari ini berfungsi untuk membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota bunga. Pada nomor 10 ini adalah benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Pada nomor 11 ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga.